A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah, ayat 77. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 78, Al-Maidah ayat 79, ayat 80. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 81 atau 82 atau mungkin 83. Sebelum kita mencoba mengkaji mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir
bahwa di dalam ayat 78 ini Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Bani Israel atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan laknatnya ini di dalam Al-Qur'an, bahkan mencatatkan laknatnya ini di dalam kitab-kitab lain sebelum Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel yang tidak mau taat, termaktub di dalam kitab Taurat, termaktub di dalam kitab Zabur, termaktub di dalam kitab Injil dan Al-Qur'an. Walaupun pada ayat 78 ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa lu'inal ladzina kafaru, orang-orang kafir min Bani Israel, dari keturunan Bani Israel terlaknat ala lisani Dawuda, melalui lisan atau melalui mulut Nabi Daud alaihissalam, wa Isa bin Maryam, begitu juga dari mulut Nabi Isa alaihissalam. Artinya kalau Daud membawa kitab suci Zabur, Maryam membawa kitab suci Injil, Isa ibnu Maryam membawa kitab suci Injil, maka secara eksplisit mengatakan bahwa di dalam Zabur dan di dalam Injil itu Bani Israel dari golongan-golongan yang kafir tidak mau beriman dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika bima asaw. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw, atas kedurhakaan mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan, ketidaktaatan yang mereka kerjakan. Wa kanu ya'tadun, dan kemaksiatan ini telah melampaui batas. Berulang kali diingatkan, berulang kali disampaikan. Bahkan kita pernah menjelaskan di surat Al-Baqarah bahwa wa rafa'na fawqakumut tura, kami angkat gunung Tursina di atas kepala mereka agar supaya mereka berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah. Apa jawaban mereka setelah Allah bilang wasma'u, dengarkanlah? Qalu sami'na wa asaina, kami dengarkan ya Allah perintah ini, wa asaina, kami pun akan ingkari perintah ini. Seharusnya kalimat itu yang keluar sami'na wa ata'na, seperti di ujung-ujung surat Al-Baqarah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Malah mereka menyebutkan sami'na wa asaina, padahal gunung Tursina di atas kepala mereka Allah angkat. Kalau tidak, benar-benar akan dijatuhkan di atas kepala mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yukhbiru ta'ala annahu la'ana al-kafirin min Bani Israel min dahrin tawilin. Disebutkan, dikabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel min dahrin tawilin, dari semenjak waktu yang lama. Fima anzala ala Daud nabiyahu alaihi salatu wassalam, semenjak dari turunnya atau diutusnya Nabi Daud alaihi salam, wa ala lisani Isa bin Maryam, begitu juga melalui lisannya Nabi Isa putranya Maryam, bisababi isyanihim lillah, karena kedurhakaan mereka kepada Allah, wa i'tidaihim ala khalqihi, dan menantang orang-orang kafir dari Bani Israel, menantang para makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini.
tidak mau taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Bapak Ibu, Allah menjelaskan bahwa salah satu penyebab lain Bani Israel, orang-orang yang kafir dari Bani Israel terlaknat, mereka itu adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling menasihati, tidak saling mencegah atas perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Orang melakukan kejahatan dibiarkannya baik. Orang melakukan keburukan dibiarkannya saja. Tidak ada saling mengingatkan, saling amar ma'ruf nahi munkar. Mereka terlaknat. Ini sudah sering saya sampaikan apa itu definisi laknat. Laknat itu adalah itraduhum min rahmatillah. Mengeluarkan mereka dari rahmat Allah. Ikhrajuhum min dairatir rahmah. Mengeluarkan mereka dari areal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia tidak mendapatkan rahmat maka dia terlaknat. Kalau dia terlaknat tak akan mungkin mendapatkan rahmat. Sedangkan salah satu kunci masuk surga itu dengan rahmat. Illa an yataghammadiyallahu birahmati, kata Nabi. Tidak ada yang bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan amalannya saja. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Kata Nabi, aku pun demikian. Amalku ini tidaklah cukup untuk menebus surganya Allah, kecuali Allah merahmatiku, menyelimutiku dengan rahmatnya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan rahmat alias terlaknat, jauh dari surga Allah, jauh surga Allah. Nah, ketika kita tidak terlaknat berarti masuk ke area rahmat, maka insya Allah mereka termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, penyebab mereka terlaknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak ada satupun yang mengingatkan. Tidak ada satupun yang mengingatkan. Bahkan dikisahkan bahwa orang-orang Bani Israel yang kafir-kafir ini, padahal mereka itu tahu dengan kitab suci yang Allah utus kepada mereka, banyak tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat para nabi-nabi yang mereka lihat dengan kepala mata mereka sendiri. Tapi karena mereka durhaka kepada Allah, bukannya ikut taat kepada nabi yang Allah utus kepada mereka, ini malah bermaksiat dengan terang-terangan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menceritakan bahwa bahkan mereka ini menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang para nabi-nabinya. Dikatakan kepada para nabinya, mana ancaman yang kemarin kalian ancam kepada kami? Jangan nunggu lama-lama, hari ini datangkan. Saking hancurnya mental orang-orang Bani Israel yang kafir-kafir tadi. Kenapa disebut ada yang kafir ada yang tidak? Karena memang Bani Israel Pak ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Salah satu yang beriman dari Bani Israel ya Musa min Bani Israel. Musa min Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam min Bani Israel, dari Bani Israel. Ada yang beriman dari Bani Israel, ada yang tidak beriman dari Bani Israel. Ya, salah satu Bani Israel yang beriman kan Nabi Yusuf alaihissalam, itu termasuk Bani Israel, anak keturunan Israel. Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub digelari dengan gelar Israel. Israel terdiri dari dua suku kata. Yang pertama Isra dan yang kedua Il. Isra artinya hamba, Il adalah Tuhan. Israel hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala.
hamba Allah yang taat. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui Hudzaifah ibnul Yaman, Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang diriku, nyawaku ada di tangannya, artinya demi Allah. "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkari." Kalian hendaknya beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan orang melakukan kebaikan dan melarang orang melakukan keburukan. Au kalau tidak, la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum 'iqaban min 'indi. Aku khawatir Allah Ta'ala akan memberikan iqab dari sisinya kepada kalian. Summa la tad'unna, kemudian kalian berdoa, fala yastajibu lakum, dan doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kalian tidak makbul, maksud kita. Gara-gara tidak beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Pak, ketika musim kemarau tiba, banyak ajakan-ajakan untuk sholat istisqa, misalnya sholat minta hujan. Kenapa doa-doa kita itu tidak mustajab seperti doanya Abbas bin Abdul Muttalib ketika Nabi sudah wafat? Orang-orang Madinah meminta kepada Abbas untuk menjadi imam sholat istisqa. Pada waktu itu Madinah lama tidak turun hujan, tanah-tanah sudah mulai mengering, hewan-hewan satu persatu mati karena kekurangan air, tumbuh-tumbuhan begitu juga. Maka sahabat-sahabat Nabi mereka sepakat, kenapa tidak kita sholat istisqa saja? Jadi kita sholat istisqa. Siapa yang nak jadi imam? Dulu kalau Nabi masih ada, masih hidup, Nabi kita suruh jadi imam. Ini siapa? Di tengah sahabat Nabi saling tunjuk jadi imam. Dagal. Sudah kita tunjuk Abbas saja. Kita tunjuk Abbas. Ngapa? Karena Abbas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita dituakan, ditokohkan. Abbas, sepakat orang menunjuk Abbas, sudah Abbas pun maju sholat istisqa, lalu berkhutbah, mengangkat tangan berdoa agar supaya Allah turunkan hujan. Belum turun Bapak Ibu tangan ini berdoa, belum selesai tangan ini masih ngangkat. Tadinya langit Madinah itu cerah, tak berawan, tiba-tiba berawan. Tiba-tiba berawan. Tiba-tiba turun hujan, rintik-rintik membasahi kota Madinah. Belum turun Pak tangan ini, masih ngangkat tangan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, ya Allah berikan kami hujan, berikan kami pertolongan. Belum turun tangan ini, Allah telah kabulkan doanya. Kenapa? Karena di zaman itu ya mereka itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Diperintahkan untuk melakukan kebajikan dan melarang orang untuk melakukan keburukan. Makanya doanya mustajab. Pada hari ini tidak heran Pak, mohon maaf ketika kita berdoa tenangis-nangis, ya Allah unjuklah kami hujan. Tidak dihujan-hujankan. Bukannya doa Ustadz tadi tumpul, bisa saja doa Ustadz tadi mustajab, tapi karena kemaksiatan yang terjadi di sekeliling itu membuat doa tadi tertunda. Membuat doa tadi tertunda. Maka terus terang saja sampai hari ini saya belum pernah menerima permintaan untuk jadi imam sholat istisqa. Ngapa? Takutnya Ustadz ini doanya tidak makbul. Padahal mungkin memang tidak makbul atau mungkin makbul, tapi karena tadi ada kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kita sehingga kemakbulan doa tersebut akhirnya Allah tunda. Kami dengarkan doamu tapi agak nak ku azab dulu si fulan karena selama ini tidak mau beriman, selama ini tidak taat, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Pak, dewasa ini betul-betul sudah terasa sekali wakwe kehidupan kita Pak.
Berasa sekali. Kita kehidupan bertetangga itu seakan-akan nafsi-nafsi. Kau aku, jangan be aku nganggu kau, kamu jangan be nganggu aku. Dia keluar pagi, balik sore, balik malam serah. Kadang kita tidak tahu siapa nama tetangga. Saking parahnya kondisi kita sekarang ini, Pak. Ya, saking parahnya. Kalau kita tidak kenal, tidak tahu, akhirnya bagaimana beramar ma'ruf bernahi mungkar kalau kita sudah tidak tahu. Apalagi kalau kita mau bernahi mungkar, lalu dia bilang, ini ngapo kau nak ngurusi urusan kami? Aku nak mabuk, rumah-rumah aku nian, tempat aku mabuk ini, duit-duit aku nian, aku beli mabuk-mabukan ini, badan yang rusak badan kunian, bukan badan kamu. Ngapo kamu nak ngalangi-ngalangi? Ya itu klasik, Pak. Memang begitulah orang-orang dulu ketika diingatkan. Tapi kita sebagai seorang dai, semua kita ini dai, Pak. Jangan cuman mengecap dai itu hanya para ustadz, para kiai, para habaib, para penceramah saja. Tidak, semua kita dai. Artinya mengajak orang menuduh kebaikan. Kalau ada orang begitu, kita ingatkan. Nerima tidak nerima itu urusan dia. Yang jelas kewajiban kita beramar ma'ruf telah ditunaikan. Ketika kewajiban kita telah ditunaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka salah satu dari penyebab Allah melaknat Bani Israel tadi tidak terpenuhi pada diri kita. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidaklah saling mengingatkan atas kemungkaran yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah buruknya perilaku, alangkah buruknya amalan yang mereka lakukan. Telah buruk dibenarkan lagi. Telah buruk dibenarkan oleh sosial mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Seakan-akan keburukan itu yang dilakukan benar. Kenapa? Kalau salah pasti ada yang mengingatkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di ayat selanjutnya, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Salah satu penyebabnya yang lain, kenapa Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel terlaknat di 4 kitab suci ini, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Salah satu yang lainnya, penyebab mereka terlaknat adalah tara katsiran minhum. Kalian lihat kebanyakan di antara mereka yatawallawna alladziina kafaru. Mereka lebih suka saling membantu kepada orang kafir dibandingkan saling membantu kepada mereka. Lebih suka mereka untuk menitipkan urusan mereka kepada orang kafir lalu melupakan sesama mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita golongan kita, mereka dengan golongan mereka. Ini sudah beriman kita percayakan urusan kita kepada mereka yang notabenanya tidak beriman tadi. Kita percayakan kepada mereka. Pak, kalau misalnya keputusan itu ditetapkan oleh pemerintah tanpa misalnya meminta kejelasan dari kita, misalnya itu urusan dia dengan pemerintah. Tapi kalau sistem pemilihan, Pak, kita tanggung jawab. Contoh Pak, contoh. Presiden nunjuk si A jadi apalah misalnya. Kita kan tidak diikut sertakan di dalam menunjuk. Itu hak presiden, kewajiban kita taat. Masalah benar tidak benarnya presiden tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu langsung kita lepas tangan. Tapi kita kan ada orang-orang yang kita tunjuk, yang kita pilih. Nah, yang kita pilih ini, Pak, di hadapan Allah kita tanggung jawab. Jadinya dia kita tanggung jawab. Tidak boleh kita lepas. Waya-waya si kok suara dari aku. Bukan waya-waya. Makanya satu suara dari kita ini, Pak, jangan disia-siakan. Cari betul yang baik, cari betul yang bagus. Masukkan suaramu ke kotak tempat dia kalau memang kita inginkan dia, karena di hadapan Allah kita bertanggung jawab atas suara yang kita berikan. Bukan milih ini masih keluarga, bukan masalah keluarga Pak. Bahkan kalau keluarga kita coblos dia tapi dia tak tahu urusan ini, sedikit
hal-hal yang aneh dia kerjakan, kita tanggung jawab di hadapan Allah, sekaligus seakan-akan kita tidak sayang dengan keluarga kita karena menjerumuskan dia pada hal yang tidak baik. Kalau urusan dunia memang duitnya banyak, urusan dunia memang dia terpandang, urusan dunia memang ini, itu dunia Pak 70 tahun paling. Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ama umur umatku itu antara 60 70. Kalaupun ada yang lebih dari itu tidak perlu seberapa. Dominan mayoritas mati dari 60 ke 70. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Sudah janda berjadian 100 tahun. Janda berjadian 100 tahun. 100 tahun kita menikmati indahnya, nikmatnya hidup kemewahan, tidak ada apa-apanya dibandingkan neraka Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kalian melihat bagaimana mayoritas mereka yatawallawun, mereka berwalikan tanda kutip, menginginkan mereka menjadi penolong-penolong mereka. Yatawallawna alladzina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Alangkah buruknya apa yang mereka kerjakan dari diri mereka. Ansakhitallahu alaihim, Allah akan murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dan di akhirat nanti mereka akan dimasukkan di dalam azab yang kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaan Bani Israel dari orang-orang kafir Bani Israel, karena mereka dilaknat. Akhirnya mereka tidaklah saling mengingatkan, dan mereka lebih condong kepada orang yang tidak seakidah dengan mereka dibandingkan yang seakidah dengan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, dan di akhirat nanti disiapkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau kanu yu'minuna billah, seandainya orang-orang kafir dari Bani Israel itu yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nabi, dan beriman juga dia kepada nabi, wa ma unzila ilaih, dan apa yang diturunkan kepada nabi tersebut, yaitu kalau Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an, beriman kepada Nabi Isa berupa Injil, Nabi Isa berupa Injil, beriman kepada Nabi Musa berupa Taurat, beriman kepada Nabi Daud berupa kitab Zabur. Seandainya mereka beriman kepada Allah dan para nabi-nabi tersebut, dan mengikuti petunjuk-petunjuk kitab suci yang mereka bawa, wa hadzan nabi, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya, takkan pernah mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Takkan pernah mungkin mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang diamanahi oleh mereka. Kenapa? Karena beda, Pak. Beda. Mattakhazuhum awliya, takkan pernah mereka menjadikan mereka sebagai para wali, para penolong, para pemimpin dan lain sebagainya. Walakinna katsiran minhum fasikun, tapi nak ngomong apa lagi, kebanyakan di antara mereka fasik. Kebanyakan di antara mereka orang-orang fasik. Siapa fasik itu, Pak? Pelaku dosa itu dikatakan fasik. Apapun dosa yang dia kerjakan, maka termasuk orang itu fasik. Ya, jadi fasik itu pelaku dosa. Walakinna katsiran minhum fasikun, kebanyakan dari mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nah, di dalam ayat selanjutnya, ayat 82, Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud, dan kalian akan menemukan bahwa yang paling dahsyat memusuhi orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang Yahudi. Ini kata Allah ini. Kalian akan mendapatkan orang-orang yang paling dahsyat memusuhi orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan begitu pula orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka ini amat sangat melawan umat Islam, amat sangat membenci umat Islam. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan akan kalian dapatkan bahwa yang paling dekat menuju
kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, alladzina qalu inna nasara, yang mereka katakan kami ini Nasara, kami ini para Nasrani. Bapak Ibu, kita bahas ini. Ayat ini para ulama mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Nasrani tanda kutip qalu inna Nasara. Siapa mengatakan qalu inna Nasara? Mereka itu dulu pengikut Nabi Isa yang setia. Ingat, pengikut Nabi Isa yang setia. Mereka mengatakan inna Nasara, kami inilah para penolong. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku untuk menjelaskan kepada umat, man ansari ilallah, apa kata mereka? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolongnya, kami yang akan menolongnya. Artinya orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang sesungguh-sungguhnya, mereka itu yang amat sangat dekat dengan orang-orang yang beriman. Contoh Pak, di zaman Nabi SAW ada Raja Habasyah namanya Najasyi. Raja Habasyah, kalau sekarang Ethiopia ya. Raja tersebut bernama An-Najasyi. Ketika Nabi SAW melihat bahwa intimidasi orang-orang musyrikin di Mekah kepada para sahabat Nabi sudah melampaui batas, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah. Basukito, kamu pindah baik dari sini. Kenapa? Karena akan sakit sekali azab-azab atau intimidasi orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kalian pindah kemana? Kata Nabi, kamu pergi ke Habasyah saja, ke Ethiopia. Di situ ada seorang raja, rajanya takkan pernah menzolimi siapapun yang ada di tengah-tengah mereka. Yang Nabi SAW singgung adalah Najasyi, Raja Najasyi. Najasyi ini berkeyakinan Nasrani, akidahnya akidah Nasrani. Nasrani sesungguhnya, yang tidak mengatakan Tuhan itu tiga dan lain sebagainya. Ketika para sahabat-sahabat Nabi sudah sampai ke Habasyah, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah tahu kalau ada di antara sahabat Nabi yang hijrah. Mereka pun mengutus salah seorang dari mereka untuk pergi ke Habasyah untuk narik, suruh balik lagi orang-orang muslimin tadi, suruh balik lagi ke Mekah. Tak senang kalau pacak pindah ke sana, aman hidup di sana. Pergilah ke sana. Lalu utusan dari orang-orang kafir Quraisy ini berbicara yang tidak sepatutnya dibicarakan di depan Habasyah, di depan Raja Najasyi ini, memfitnah orang-orang beriman. Salah satu fitnahnya, mereka katakan, wahai raja, coba lihat para penduduk orang-orang Islam ini, mereka ini memfitnah Tuhanmu, memfitnah Nabi Isa, memfitnah ibunya yang bernama Maryam. Kata sahabat Nabi, tak kati itu. Kata Najasyi ini orangnya adil. Kalau memang begitu, ada tidak firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang itu. Maka ada salah seorang dari sahabat Nabi SAW, ia bernama Ja'far ya. Ia bernama Ja'far. Ja'far ini membacakan ayat tentang Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam. Meneteskan air mata Raja Najasyi. Tapi di dalam Al-Quran sebutkan sampai jenggotnya ini basah karena air matanya yang mengalir, sampai jenggotnya basah, sampai jenggotnya basah. Ini betul-betul Nasara. Qalu inna Nasara, amat sangat dekat dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia tahu bahwa agamanya dengan agama kita satu sumber yang sama, Tuhannya dengan Tuhan kita sama. Hanya saja perbedaannya, mereka beriman kepada Nabi Isa karena pada waktu itu Nabi Muhammad belum diutus, belum tahu kalau ada nabi yang namanya Nabi Muhammad Allah utus untuk umat akhir zaman. Akhirnya masih mereka dalam kondisi Nasrani. Ketika mereka tahu Nabi Muhammad SAW sudah diutus,
mereka pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam betul. Makanya di salah satu riwayat Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk mensolat gaibkan ya si Raja Najasyi ketika itu meninggal dunia. Berarti itu menunjukkan bahwa Najasyi pun pada waktu itu beriman kepada Nabi SAW setelah diberitahukan kondisinya yang sebenarnya. Kalau tidak beriman, takkan pernah mungkin Nabi Muhammad mengajak sahabatnya untuk mensolat gaibkan si Raja Najasyi, Raja Habasyah pada waktu itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan nampak sekali bahwa yang amat sangat memusuhi umat Islam, orang-orang yang beriman, mereka yang mengatakan, mereka yang mengatasnamakan Yahudi dan orang-orang yang syirik kepada Allah, dan akan nampak orang-orang yang dekat dengan umat Islam yang mana mereka mengatakan qalu inna nasara, kami adalah orang-orang yang Nasara. Nasara di sini Pak bisa digarisbawahi bahwa bukan Nasrani zaman sekarang, karena Nasrani zaman sekarang mohon maaf sudah berbeda dengan kita. Kalau Nasara zaman dulu Tuhan kita sama, Nabi Isa juga Nabi kita, hanya saja mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad karena pada waktu itu memang Nabi Muhammad belum diutus. Beda dengan Nasara zaman sekarang, Tuhan kita sudah beda. Kita mengatakan Tuhan kita Allah satu, mereka katakan Tuhan mereka tiga ya. Kita bilang Nabi Isa hanya seorang nabi, mereka katakan tidak, Nabi Isa adalah putra Tuhan. Nah yang inilah sudah beda, sudah beda. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satunya kenapa disebutkan bahwa orang-orang yang mengatakan kami Nasara itu yang amat sangat dekat dengan umat Islam, kata Allah dzalika bi anna minhum qissisin, karena di dalam orang-orang Nasara itu ada qissisin, para kiai tanda kutip ya, waruhban ya, para orang-orang yang tahu isi kitab-kitab mereka. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka itu tidaklah menyombongkan diri, tawadu orangnya, karena yang mengikuti kitab suci samawi itu Pak yang sebenar-benarnya pastilah dia menjadi orang-orang yang baik. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli, apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada rasulnya, artinya ketika mereka mendengarkan wahyu-wahyu yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka, tara a'yunahum tafidu minad dam', akan kelihatan di mata mereka itu mengalir air mata, mimma arafu minal haqqi, karena mereka tahu bahwa apa yang disampaikan itu benar. Yaqulun, bahkan mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah kami beriman, faktubna ma'asyahidin, dan tuliskanlah kami termasuk orang-orang yang syahid, yang menyaksikan bahwa itu adalah kebenaran. Sekali lagi cerita ini para ulama mengatakan bahwa menceritakan tentang Raja Najasyi, Raja Habasyah ya, Raja Habasyah yang bernama Najasyi, ketika disampaikan oleh Ja'far, sahabat Nabi SAW yang bernama Ja'far, kepada Najasyi tentang keberadaan Islam itu dan posisi Islam kepada Nabi Isa dan kepada Siti Maryam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 6, belum sesi tanya jawab. Saya kira sampai di situ saja, sampai ayat 83 di dalam surat Al-Maidah saja pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan di ayat selanjutnya. Itu saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Bapak atau Ibu di belakang, tinggal sampaikan saja. Silakan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sehingga Bani Israel ini belum dapat hukuman dari Allah. Baik.
Israel sekarang yang menjajah Palestina, tidak bisa 100% kita katakan mereka membani Israel. Bisa saja Israel yang menjajah Palestina itu ada sebagian mereka memang keturunan Bani Israel, dan kita ketahui juga ada di antara mereka bukan karena Bani Israelnya, karena beragama Yahudinya sehingga pindah ke Israel. Ya. Banyak kita tahu kabarnya, ada yang datang dari Inggris, ada yang datang dari Belanda, ada yang datang dari sini dari situ pindah ke Israel, ya, pindah ke Israel bukan karena mereka dari keturunan Bani Israel, tapi karena agama mereka yang namanya Yahudi. Jadi di Israel sekarang ini, di Israel yang menjajah Palestina sekarang ini, bisa jadi di situ ada Bani Israel sesungguhnya, dan juga kita katakan di situ sudah campuran, ada Bani Israel, ada juga yang bukan Bani Israel yang bersatu padu di dalam satu agama yang namanya Yahudi. Apa hikmahnya? Kenapa mereka belum diazab oleh Allah Ta'ala? Wallahu Ta'ala alam. Yang jelas Allah itu maha adil, tidak akan pernah menzolimi hambanya. Kalau sedikit apapun, sekecil apapun kezoliman yang dilakukan, akan disanksi, akan diberikan iqabnya. Tidaklah dibiarkan. Seandainya pun dibiarkan di dunia, hanya di dunia saja mereka dibiarkan. Di akhirat, jangankan di akhirat, di alam kubur mereka sudah dapatkan bagaimana siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa hikmahnya, wallahu taala alam. Kalau ditanya kenapa belum, ini rahasia Allah semuanya. Kalau yang jahat-jahat sudah diberikan sanksi semua oleh Allah Subhanahu wa taala, laju aman dunia, Pak. Aman dunia. Ndak katik lagi wong yang korupsi, ngapo setiap korupsi tahu-tahu mati misalnya. Ndak katik lagi wong berzina, tiba-tiba orang yang berzina langsung mati, langsung kena azab, langsung kena terkena kutukan jadi kera misalnya, kunu qiradatan khosiin dan lain-lain. Kenapa itu tidak? Sebagai ibrah bagi orang sebelumnya, ya, setelahnya, bahwa ini Allah siapkan azab nanti di akhirat. Di dunia mungkin mereka boleh senang-senang, di dunia mungkin mereka boleh berfoya-foya, bergembira, tertawa ria, silahkan. Dunia hanya sementara. Tadi yang saya sampaikan 60-70, paling lama 100 tahun. Setelah itu akan meninggal dunia, dan pada waktu itulah azab Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka. Jadi itu semua rahasia Allah. Wallahu taala alam. Kita hanya bisa menjalani saja apa yang ada dan coba mengkaji. Kalau memang dapat kajian itu alhamdulillah, tapi kalau tidak, ini namanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang lain Bapak Ibu? Ndak kate? Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya. Baik. Muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, muslim satu dengan muslim yang lain itu bersaudara seperti kal jasadil wahid, seperti anggota tubuh. Idza ishtaka udwun, kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Panas badannya dan merasakan sakit. Nah, begitulah kondisi kita ketika umat Islam di Palestina terzolimi, tertindas, terbunuh dan lain sebagainya. Kita sebagai saudaranya seakidah pastilah merasakan sakit yang amat sangat dalam pada diri kita ini. Hanya saja actionnya kita belum bisa langsung, aku datang ke sana, aku tolong kawan-kawan aku tolong saudaraku. Pada saat ini kita belum mampu seperti itu. Tapi ada cara lain menolong mereka. Tidak langsung ke sana,
Mungkin dana kita berinfak, berdonasi untuk mereka. Ustadz teko dana aku dak kati, dak pacak kesana nolong, teko dana dak kati. Ingat, ada yang lebih bagus dari itu. Apa? Doa. Doa. Jadi tidak bisa orang lepas-lepas saja, serahlah, bukan negaraku juga, bukan adik-beradik aku, bukan sanak kami. Tidak bisa Pak, lepas-lepas begitu saja. Tidak bisa menolong langsung seperti kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Tidak bisa action langsung nolong. Mungkin dengan cara yang lain. Mereka butuh apa? Mereka serba kekurangan Ustaz. Boykot sana, boykot sini, tidak bisa makan ini, dan kita bantu dari sisi itu. Kita juga udah baca, kita punya Tuhan. Berdoa kita, ya Rabb, Allahumma aghisna, ya Allah tolonglah kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berjihad di Palestina. Ya karena cuman itu yang pacak kita gawi. Cuman itu yang bisa kita kerjakan. Kita pergi ke situ nolong, kita dianggap teroris pula Pak. Kita dianggap teroris. Ya padahal jelas itu Indonesia ini kan seharusnya di garda terdepan menjadikan perdamaian dunia. Perdamaian dunia itu kalau ada dua bentrok antar dua negara, ya. Ini bukan bentrok lagi Pak antara Israel dengan Palestina. Menjajah Pak. Seharusnya kan tidak boleh lagi di atas muka bumi ini ada penjajahan, menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Seharusnya garda terdepan. Dan alhamdulillah pemerintah kita melakukan itu. Walaupun ada batasannya, ada keterbatasannya. Hanya bisa mengkutuk begini. Kalau nak misalnya ngutus pasukan ke sana mungkin tidak, atau bagaimana ya, cuman pasukan perdamaian saja untuk mendamaikan keduanya, tidak perlu kepada siapa dan tidak melawan kepada siapa. Itu yang bisa dikerjakan. Kalau kita, karena mereka itu saudara kita seakidah, innamal mu'minuna ikhwah, maka tidak bisa memberikan apa yang kita bisa bantu. Maka kita doakan agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka melawan musuh-musuhnya. Dan salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan tanah Palestina itu sebagai tanah syahid Pak. Tanah syahid. Kita bahagia sekaligus bersedih. Sedih kita karena mereka terjajah, bahagia kita karena ada saudara-saudara kita yang mati syahid, yang notabenanya itu semua adalah cita-cita tertinggi kita, ya. Syahid asma amanina, mati syahid itu sebenarnya tingkatan tinggi kita, yang tingkatan cita-cita kita yang paling tinggi. Pak, kalau kaya saja mohon maaf Pak, misalnya ada yang cita-cita aku nak cita-cita aku kayo. Pak, kayo baik belum tentu masuk surga. Ya, belum tentu masuk surga. Tapi kalau syahid, betul-betul syahid di jalan Allah, nak semiskin apa be di dunia, ketika mati dalam kondisi syahid, maka di dalam kubur tenang, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan Pak, silakan. Bagaimana pandangan Ustaz yang pernah di negara Arab itu? Bagaimana negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina itu secara politis atau secara militer membantu orang Palestina itu Pak? Baik. Kalau memang satu mereka, kita cukup doakan mereka secara fisik bisa melakukan ini itu yang terbaik. Bagaimana? Apa sudah dilakukan oleh negara-negara Arab sekitar Palestina? Baik. Ada upaya-upaya mereka agar mendamaikan kedua belah pihak. Adapun terjun langsung misalnya menolong saudara kita di Palestina, orang-orang Arab pun, pemerintah Arab terkontrol juga Pak, tidak bisa melakukan apa-apa, sedikit diboikot uang. Jadi inilah susahnya ya kalau kita ini masih terpecah belah. Coba kalau umat Islam ini bersatu padu, Amerika mau boikot kah, siapa mau boikot, tenang, kita masih banyak. Negara-negara Islam yang lain siap membantu. Masalahnya
Arab Saudi tidak bisa melakukan apa-apa, Mesir pun demikian, ditutup perbatasan Gaza, belum lagi di Irak sana, belum lagi di sini, belum lagi, banyak ceritanya. Ketika nak bergerak, Amerika membatasi. Awas, masuk itu kau mana ada apa-apa, secara di belakang layar mana ada apa-apa kau, ini ku bekot, ini dak kunjuk, ini ceki kau ku buka. Tahu pak arti ceki ya? Rahasia kamu kubuka ini, akhirnya bergejolak politik di tempat kamu. Sudah nyari basuk itu nyari aman galau. Yang lain-lain jadi aman. Hanya bisa menangis di dalam kesedihan saja melihat saudaranya tertindas, nak nolong tidak bisa. Kenapa? Karena ketika Anda menolong, di belakang ada yang sudah siap menusuk kita. Jadi kita kepengen nolong, tapi di belakang sudah siap. Kalau kau maju selangkah, ini dia, kutusuk ini. Jadi sudah terpaksa hanya melihat saja, menangis di atas penderitaan. Itu yang sedang terjadi pada umat Islam di dunia ini, ya. Hanya bisa menonton. Makanya orang-orang Palestina berteriak, mana umat? Ya ummatal Islam, wahai umat Islam, inhadu, bangkit. Betul pak, mereka ngajak kita telah tahu lah nyingok, tapi tidak baca. Nak bergerak ditusuk dari belakang. Makanya perlu kita ini bersatu padu pak, i'tisam bihablillah, perlu sekali. Karena kalau kita bersatu padu pak, tidak ada yang paling kuat di atas muka bumi ini kecuali Islam. Kenapa? Umat Islam itu pak, mati yang dia cari, bukan hidup. Mati yang dia cari. Tapi umat-umat di luar Islam yang mereka cari adalah kehidupan. Kalau kita yang kita cari adalah kematian, agar supaya ya mati syahid tadi, asma amanina, cita-cita yang tertinggi. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, baru-baru ini kan ada yang meninggal di satu daerah. Itu menurut Ustaz, baiknya dikubur di tempat itu atau dibawa ke kampung? Dua-duanya bisa Pak. Mana yang lebih maslahat? Ya misalnya ada penduduk Indonesia yang meninggal di Swiss misalnya, ya. Kalau meninggal di situ mau dikuburkan di situ silahkan, tidak jadi masalah. Karena sebenarnya yang paling afdol itu menyegerakan dimakamkan si mayit tadi. Itu yang kuncinya itu menyegerakan. Tapi kalau menyegerakan misalnya kita kuburkan di Swiss, lalu tidak ada yang tanda kutip memperhatikan kuburannya dan sebagainya, karena memang bukan tempat kita di situ, lalu dibawa pulang ke Indonesia, itu maslahat, itu juga ada kemaslahatannya. Jadi tergantung kemaslahatannya. Kalau memang keluarga kepengen membawa ke Indonesia lalu dikuburkan di tanah kelahirannya, itu silahkan. Tapi kalau mau dikuburkan di tanah dia mati juga silahkan. Jadi tidak ada paksaan. Cuman tadi yang paling bagus adalah menyegerakan, disegerakan dikuburkan. Kenapa? Karena kalau memperlambat itu akan menyakiti si mayit itu sendiri. Jadi kedua-duanya boleh di tempat dia mati atau boleh juga dikuburkan di tanah kelahiran. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jadilah baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.